Pemirsa apa kabar? Saya Jonathan membawakan warta berita PTS tanggal 4 Juli. Tingkat natalitas hewan telah mencapai titik terendah baru. Hanya 138.000 bayi yang lahir tahun lalu dan angka kematian bayi telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Rata-rata 2,8 dari setiap 1.000 bayi yang lahir tidak mampu bertahan hingga sebulan penuh. Di Asia, angka ini telah melampaui Jepang dan Korea. Sejumlah 138.000 bayi dilahirkan di Taiwan tahun lalu, mencatat rekor terendah dalam sejarah. Tidak hanya demikian, angka kematian bayi juga telah meningkat. Dari setiap 1.000 neonatus atau bayi yang baru lahir, rata-rata 2,8 tidak mampu bertahan sebulan. 4,5 mungkin meninggal sebelum berusia 5 tahun, dan diantaranya 30% meninggal saat lahir. Di Asia, angka ini telah melampaui Jepang dan Korea. 我们第0天的死亡是源于周产期的一个呼吸的一个疾病，是占最多数。 Menurut dokter, penyebab kematian neonatus yang paling umum adalah kelahiran prematur, berat badan lahir rendah, dan kelainan struktur organ bawaan serta kromosom. Terlebih beberapa tahun terakhir, mayoritas wanita Taiwan cenderung lambat menikah dan melahirkan. Kasus reproduksi artifisial dan kehamilan ganda meningkat. Selain itu juga harus mencegah kematian mendadak saat bayi tidur tengkurap. 过去有许多的父母认为说趴睡可以让小孩子的头型比较好，这个没有太大的意义。但是如果造成那个新生儿猝死，那这个才真的是非常不值得。 Penyebab utama tingginya angka kematian neonatus di Taiwan adalah faktor genetika dan mutasi gen. Selain memperkuat screening prenatal, MOHW juga menganjurkan wanita yang ingin memiliki anak untuk memanfaatkan masa subur sebelum usia 34 tahun, mengurangi peluang kelahiran prematur dan keguguran yang relatif tinggi pada janin ibu yang lebih tua. Bagi yang memakai smartwatch, harap berhati-hati. Seorang anak laki-laki berusia 10 tahun di Tucheng, kota New Taipei, mengenakan jam tangan cerdas yang tiba-tiba terbakar saat ia berjalan. Menyebabkan lengan kanannya terbakar dan melepuh. Ia mungkin perlu menjalani operasi pencangkokan kulit. Pakar menduga mungkin baterainya bermasalah. Seorang anak laki-laki berusia 10 tahun sedang dalam perjalanan menuju sekolah bimbingan belajar di Tucheng, kota New Taipei tanggal 30 saat jam tangan cerdas di tangannya mendadak meledak. Tangan kanan bocah itu luka melepuh, smartwatch-nya hangus terbakar hingga berubah bentuk. Setelah diperiksa dokter, dikhawatirkan bahwa dia mungkin membutuhkan pencangkokan kulit. Berbagai jenis jam tangan cerdas bisa ditemukan sekarang. Harganya bervariasi dari beberapa ribu hingga puluhan ribu. Mutunya pun beragam. Tatkala terjadi kecelakaan serupa, yang tersangkut diingatkan menyelamatkan diri untuk mengurangi cedera. 一定要进行冲脱泡盖送，降低皮肤的热度，减少肿胀。万一身上不小心着火时，切记 停、躺、滚。买有大厂牌为主，那合法销售产品。那第一个是品质相对比较有保障，然后你真的出事的时候，你要找人求偿也比较有这样子有人可以找啦。 Menurut pakar, ledakan pada jam tangan cerdas pada prinsipnya disebabkan ada masalah pada baterainya. Maka pemakai dianjurkan mengurangi risiko, mengelak lingkungan dengan suhu dan kelembapan tinggi, dan tidak mengisi daya dalam kurun waktu terlalu panjang. Pulau Yonaguni di Jepang hanya berjarak 111 km dari timur Taiwan. Dalam rangka mempromosikan pelayaran langsung dari Ilan dan Suau ke Pulau Yonaguni, Pemilihan Legislatif Yoshikun hari ini memimpin delegasi untuk melakukan pelayaran pertama dari Suau ke Pulau Yonaguni yang diperkirakan akan ditempuh dalam waktu 2 jam. Suara petasan menandakan pelayaran langsung dari Suau yang berangkat jam 9 pagi ke Pulau Yonaguni di Jepang dan diperkirakan akan tiba dalam 2 jam. Yoshikun akan bertemu dengan anggota Kongres Jepang, sementara industri pariwisata di Ilan sangat mengharapkan peluang bisnis yang dibawa oleh pelayaran langsung. Yonaguni adalah pulau kecil di kawasan paling barat Jepang. Luasnya sekitar 29 km persegi dengan populasi 1.700 orang dan berjarak 111 km dari Taiwan. Namun di masa lalu pengunjung harus melakukan sejumlah transit untuk tiba di pulau tersebut, bahkan bagi warga Jepang sekalipun. Apakah pelayaran langsung dari Suau ke Pulau Yonaguni kali ini dapat membuka peluang bisnis sektor pariwisata? Baik Taiwan maupun Jepang terus memonitor dengan antusias. Banyak pengungsi Rohingya atau suku Chin dari Myanmar yang menyelundup ke Malaysia akibat penindasan militer oleh pemerintah.
Namun karena Malaysia tidak menandatangani konvensi PBB tahun 1951 terkait status pengungsi, sekalipun memiliki sertifikat pengungsi, mereka tetap tidak dapat bersekolah, berobat, dan bekerja secara sah. Wartawan internasional PTS mewawancarai pusat pembelajaran pengungsi di Malaysia untuk menyaksikan bagaimana mereka menggunakan pendidikan untuk membantu menciptakan peluang pembaruan bagi generasi berikutnya. Hari masih pagi, tapi suara pembacaan Quran telah terdengar di sekolah yang berdekatan dengan pasar harian Selayang tidak jauh dari pusat kota Kuala Lumpur. Kebanyakan murid di sini adalah pengungsi Rohingya dari Myanmar. Tu bagi tu Arabi atau Quran datang tu Myanmar, bahasa Inggeris, bahasa China. Mengingat bahwa pengungsi Myanmar tidak dapat bersekolah di Malaysia sehingga banyak anak usia sekolah hanya bisa berkeliaran di jalanan, Hasim yang sendirinya seorang pengungsi mendirikan sebuah sekolah pengungsi di pasar harian Selayang, menawarkan pelajaran dan makan siang bagi para pengungsi Muslim dari Myanmar. Orang tua para murid ini bekerja di tempat lain, maka ruang kelas ini menjadi kamar tidur sebagian anak. Di pusat kota Kuala Lumpur ada satu lagi pusat pembelajaran pengungsi suku Chin dari Myanmar. 难民学习中心位在这排店铺的23楼，大约有300多名学生在这里上课，主要教授数学、科学、英文等科目。 Pusat pembelajaran pengungsi ini selain mengajarkan pelajaran pokok seperti matematika dan bahasa Inggris, juga menyediakan sertifikat umum internasional pendidikan menengah untuk memudahkan studi lanjutan di negara ketiga di Eropa atau Amerika bagi para muridnya. Chin students, some part of them are very bright inside, but because they don't have a proper schools or a proper teachers to show them that they have a chance to do this and do this. So for me, the reason why I picked being a teacher is I want our Chin kids to improve their life. Seiring lockdown di Malaysia pada masa pandemi, para pengungsi menghadapi kesulitan hidup. Anak-anak mereka pun terpaksa bekerja lebih awal. Tapi semua ini telah mempersulit penerimaan murid baru pasca pandemi. Pas COVID ni macam budak-budak pun sudah banyak sudah kurang. Lepas tu yang fun apapun susah. Susah ni macam dulu ada derma semangatnya orang tak mari. Masalah macam tu. Pada era pasca pandemi, pekerjaan utama tampaknya adalah bagaimana mengembalikan para murid ke sekolah dan bagaimana memperoleh dana untuk melancarkan operasinya. Pemirsa sekalian, sekian Warta Berita dari PTS. Kita soal lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.